baru basa-basi dikit udah tugas deh. Silahkan difoto tugasnya. Pada tugas pertama ini adalah tugas individu dan kelompok, ya. Satu, individu. Foto saja ya, sikap perilaku apa saja yang saudara sudah lakukan di tempat tugas masing-masing terkait dengan perwujudan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Ya, untuk upload tugasnya itu hari Kamis sore ya. Selesai proses pembelajaran kita baru diupload di 17.45. Oke? Itu yang pertama. Tolong dicatat nanti uploadnya di Sinergi. Yang kedua, nah, ini ada tugas asinkronus 2, individu, ya. Jadi individunya sudah 2. Learning journal nih. Buatlah learning journal cerita singkat dan pengalaman dalam pembelajaran agenda 2, baik pada saat sinkronus maupun asinkronus. Bisa ditulis secara singkat, kemudian divideokan ya, atau buat rekaman, buat video. Paling lama durasinya 3 menit. Oke, jadi learning journal ini lebih ke video ya. Kemudian untuk kelompok, mengidentifikasi minimal 3 isu atau masalah yang terkait dengan tugas di tempat kerja dari peserta kelompok. Deskripsikan secara singkat pokok atau substansi isu masalah tersebut, analisis apa penyebabnya, terus apa rekomendasi strategi gagasan saudara untuk solusinya. Kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ya. Ferdi, ini udah dibagi kelompok kalian, Ferdi? Sudah Ibu, sudah dibagi Ibu. Jadi berapa kelompok, Fer? Ada 3 kelompok Ibu. Oke, ya. Jadi ini juga nanti bagi 3, ya. Kemudian menarik 3 isu masalah yang terkait tugas di tempat kerja dari peserta kelompok, ya. Misalnya Ferdi, anggota kelompoknya Mutiara. Jadi Mutiara isu masalahnya 1, ya. Vita 1. Kemudian siapa lagi? Amalia 1, ya. Jadi begitu ya, nanti diangkat isunya. Untuk pengumpulan, semua tugas dikumpulkan di hari Kamis sore. Boleh, Fer? Siapa ketua kelompoknya? Ferdi ya? Untuk kelompok 2 ini belum ada Ibu ditentukan. Oke, kalau begitu Ferdi kamu saja ya. Kasihan Baik itu Bu. teman-temanmu nanti ya. Ferdi ketua kelompoknya, silahkan dicatat. Oke, baik kalau sudah paham tentang berarti tugas individu sudah berapa, Ferdi? Individunya 3, kelompoknya 1, ya? Ya Ibu. Oke. Kemudian kita next lagi. Nah, ini teman-teman ya. Kalau tadi sudah mungkin buka di YouTube, buka di internet tentang nilai-nilai core value. Nah, nilai-nilai core value ini ya bukan semata-mata hanya terbentuk dengan percuma saja ya. Tiba-tiba set terbentuk. Jadi di dalamnya ada beberapa
Jadi di sini kita itu diminta untuk menjadi pelayan masyarakat yang cekatan, satset satset, solutif, dapat diandalkan. Nah, saya coba stop share. Teman-teman, pernah tidak kalian, maaf ya, mungkin bikin ngiler, makan bakso adem ayem? Pernah ya, Amalia sudah senyum-senyum. Sepertinya kita pernah bertemu di adem ayem, Amalia. Oke. Ferdi, pernah nggak makan bakso adem ayem? Jalan apa itu, Amalia ya? Belum Ibu, Saya beda itu, tempat Ibu. hah, Ferdi, kamu belum pernah makan bakso adem ayem yang Ya, terkenal itu? belum Ibu. Waduh, Amalia, Isis bolehlah aja, free saja sering. sonding-sonding Ferdi makan di sana ya. Nah, Amalia sudah pernah. Rizky pernah makan adem ayem? Pernah, Ibu. Pernah. Siapa lagi? Arini pernah. Pernah, Ibu. Nah, hampir semua peserta saya itu pernah makan bakso adem ayem. Apa kelebihannya bakso adem ayem? Apa kelebihannya? Enak, Ibu. Hah? Apa? Enak. Rizky, kamu puasa? Tidak, Ibu. Rizky tidak puasa. Oke. Siapa yang tahu apa kelebihan selain enak? Adem ayam itu apa kelebihannya? Pelayanannya Pelayanannya, Ibu. pelayanannya bagus, Bu. Cepat. Pelayanan. Nah, belum duduk kita, sudah datang pegawainya bawa bakso, ya kan? Kenapa adem ayam itu laris baik secara rasa? Ya, karena pelayanannya. Ya, ya kita tidak, saya tidak di endorse ya teman-teman, tapi teman-teman tahu sendiri bagaimana sih bentuk pelayanannya adem ayam itu satset sekali. Nah, bandingkan dengan tempat makan kalian lah, ya. Sekarang nih banyak sekali di TikTok, di sosial media ya, banyak sudah reservasi tempat, ternyata sampai 2 jam habis berbuka, makanannya belum sampai. Ya mungkin karena chaos ya, chaos terus kredit juga, pesanan membludak. Nah itu semua coba lihat dampak dari 2 jam makanan baru muncul. Banyak yang marah kan? Nah, itu pula yang terjadi kalau pelayanan kita dari sisi administrasi, ya, birokrasi kita lambat penanganannya. Pasti masyarakat tidak suka, teman-teman, ya. Apa ya? Saya pernah juga dapat pelayanan yang tidak ramah. Nah, teman-teman ini saya tahu Gen Z semua. Tidak ada yang milenial, ya. Ada milenial? Tidak ada. Semua Gen Z. Tapi siapa yang tidak punya ini? Saya coba kasih lihat. Siapa yang tidak punya fresh care? Ah, Gen Z ini ya on the way jompo itu Siti udah dapet fresh care ya. Nah, Gen Z ya apa ya? Bingung juga ya saya kalau jadi Gen Z. Kalian ini Gen Z. Pernah ada beberapa yang ngomong, ya Bu, follow IG-nya ya Bu. Oke, saya udah lihat tuh. Begitu saya ikuti IG-nya Gen Z itu apa isinya? Isinya ndak ada yang diupload, ya. Aduh, terkunci, tidak ada yang diupload. Nggak ada foto-fotonya Gen Z. Highlight-nya saja nggak ada. Ih, kalian ngapain? Ya Allah, dunia pe indah, kok ngana te ada DP foto-foto. Sama dengan WhatsApp-nya, ya. Gen Z, tidak centang biru. Foto profil tidak ada. Semua di hidden. Saya takut Gen Z ini kalau meninggal nggak ada memorinya ya. Orang tuh biasa in memoriam. Wah, ya. Ini Gen Z in memoriam krik 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 krik. Misterius kalian ini. Bingung saya menghadapi Gen Z ini ya. Anak saya itu Gen Z ya. Sejak umur 14 tahun saya sudah dia hidden dari WhatsApp-nya. Ini coba ya. Ini semua kalian. Saya tidak tahu apa orientasinya. Nah, terkait ramah, Gen Z itu saya kurang tahu pelayanannya ya. Pokoknya kalau generasi nunduk, dia nunduk. Pokoknya mau gempa 7 skala, kalau di tempatnya aman, dia nunduk nih ya. Jadi tidak ada dia
Kalau kita ya, milenial itu orangnya ya ada sih introvert, ya ambivert, itu ada sanguin, ya ada. Tapi masih respon sama alam sekitar. Tapi kalau Gen Z serius, nggak ada responnya. Flat, ya tunggu pembalasan Gen Alpha. Selesai kalian ya, akan disabotase sama adik-adikmu yang Gen Alpha sekarang sudah mulai petentang-petenteng gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Bagaimana Gen Z dalam melakukan pelayanan? Ya Om, iya Om. Terus itu aja Om. Heeh. Nunduk lagi. Oh iya, saya sudah makan. Apa kau makan? Hisana. Makanannya Gen Z yang begitu loh. Ya, habis itu boba terus ya. Kopi, 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 kopi itu Gen Z. Ya, terus banyak diamnya. Saya tidak mengerti Gen Z ini ributnya di mana? Ributnya di kafe ya. Kalau saya kemarin riset saya tentang S3 saya, hampir 8 bulan saya anak kafe-kafe teman-teman ya. Jadi tahu ini performa Gen Z ini ya. Nah, bagaimana Gen Z dalam melakukan pelayanan? Saya coba tanya dulu nih. Fahreza, Fahreza Gen Z atau milenial? 2000-an Gen lahir? Z. Lahir Hmm. tahun 99. Oh, 99 udah Gen Z ya. Nah, Fahreza di instansi apa Fahreza? Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hmm, itu alurnya pelayan masyarakat mereka yang mau cari kerja gitu ya Reza ya? Atau gimana? Kalau khusus bidang saya, Ibu, khusus yang ingin mengikuti pelatihan, pelatihan berkompetensi atau pelatihan vokasi. Ah, Reza gimana biasa? Kalau Reza di bagian apa? Sering berkomunikasi dengan mereka atau Saya di instrukturnya, Ibu. oh di belakang layar ya Reza? Iya, saya yang ada, Ibu. Yang untuk sekarang eh, instruktur yang masih CPNS belum belum ada ini Bu, kegiatan mengajar. Jadi kami hanya ikut-ikut instruktur-instruktur senior yang mengajar. Jadi kita bantu-bantu saja Bu, seperti itu. Oke. Oke, pagi ini saya belum lihat semua senyumnya. Ayo senyum dulu saya foto ya. Kita senyum. Tarik 2 senti ke kiri, tarik 2 senti ke kanan. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Kalau saya hitung satu, dua, tiga, semua terus bilang buncis. Ya, tunggu sebentar. Saya simpen dulu ini. Supaya kalau kelompok ini bandel, saya akan masukkan di info Kota Palu nih senyumnya ya. Oke. Ayo, senyum dulu. Terus saya hitung satu, dua, tiga, bilang buncis ya. Yang sempurna. Satu, dua, tiga, buncis. Nah, tahu nggak teman-teman? Kata buncis kalau disebutkan itu akan membentuk senyum yang sempurna di wajah. Nah, sekali lagi kacang panjang coba ya. Satu, dua, tiga. Kacang panjang. Nah, ya. Itu sempurna juga senyumnya ya. Jadi yang susah-susah senyum, silahkan beli kacang panjang. Kok beli ya? Ngomong kacang panjang. Oke. Selanjutnya saya share screen lagi ya. Bentuk pelayanannya untuk berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti. Saya coba tanya, Siti Marwah, di kantornya ada kritik saran nggak? Kotak ataupun aplikasi untuk kritik saran? Sepengetahuan saya enggak ada, Ibu. Siti Karena Marwah di dinas kan? Eh, Dinas Kesehatan, Ibu, di gudang farmasi itu kita kalau masalah obat tidak berlangsung ke masyarakat, tapi lewat puskesmas. Kecuali untuk kayak pengurusan toko obat atau apotek atau PIRT, itu mm-mm. masyarakat langsung, tapi belum ada kayaknya kritik dan saran. Oke. Kalau kritik dan saran dari puskesmas, kalian pernah memfasilitasi enggak, Siti? Semua tahun saya selama saya gabung di sini, Bu, belum ada. Jadi Oke. biasa puskesmas itu kalau mau kayak tanya obat atau mau istilahnya kayak mau minta obat, mereka Mm-mm. langsung kayak hubungi PJ-PJ penanggung jawab, misalnya langsung ke PJ-PJ-nya Bu, dan cepat dia juga responnya. Oke. Jadi berarti mungkin kritik sarannya lebih cenderung saat bertemu langsung, ya kan? Kak, Iya, kalau Ibu. bisa Kak,
paracetamolnya kasih banyak atau gimana gitu ya, Kak, mulai banyak sudah obat-obat expire, ya kan? Itu Iya, salah Bu, satu biasa bentuk kritik begitu. sarannya. Oke. Jadi belum dibuat yang digital mungkin ataupun kotaknya ya, Siti ya. Iya, Ibu. Nah, terima kasih. Selanjutnya teman-teman, untuk pentingnya pelayanan prima ini kita ada 7 aspek yang harus kita perhatikan. Satu, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Ya, benar sekali nih teman-teman ya. Kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Nggak usah masa yang akan datang, masa saat ini pun sudah ada kompetisi-kompetisinya ya. Rumah sakit contohnya, dari rumah sakit negeri sampai rumah sakit swasta. Ya, banyak yang memberikan rating merah untuk rumah sakit negeri, sedangkan rumah sakit swasta lumayan banyak juga rating hijaunya, ya. Pendidikan, apalagi saat ini ya, skala pendidikan sudah mulai bergeser. Banyak orang tua yang memasukkan anaknya pada sekolah-sekolah genre swasta, ya. Konon kabarnya swasta itu lebih mengayomi, lebih teliti ya, lebih bisa membuat karakter anak bagus ya, lebih terjamin keamanannya ya, pergaulannya lebih dijaga. Nah, sekolah-sekolah negeri sekarang kompetitor sebagai kompetitornya ya tetap dalam progres itu karena diatur dan diikat oleh negara ya. Jadi benar teman-teman, secara tidak langsung mau produk apapun yang kita jual pasti punya pembanding. Apalagi saat ini ya di era digitalisasi, era revolusi industri 5.1, kemarin 5.0 ya. Kalau mau buat penjualan berbasis digital ya, semua banyak sekali kompetitor di dalam ya. Ini yang merupakan yang harus dipegang oleh adik-adik supaya ya menghadapi kompetisi ini teman-teman masih bisa mempertahankan pelayanan primanya. Kemudian kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik ya. Gen Z mungkin sudah tidak ada yang tahu lagi kalau lebih cepat Susupo daripada Suzuki. Ah, dulu milenial itu paham, sama lebih laju Susupo daripada Suzuki. Karena apa? Ini kalau masyarakat ya lebih gampang apa ya? Lebih gampang, lebih cepat dalam menyebarkan informasi, apalagi saat ini sudah ada sosial media. Misalnya apa, teman-teman? Ya, siapa yang tidak terhubung menjadi anggota SkyTeam Info Kota Palu? Ada? Semua masuk kan? Coba Info Kota Palu apa? Tidak usah lagi dibawa orang tuanya kamu orang di Undata. Mamaku sudah 2 hari 2 malam hanya di UGD. Coba lihat. Banyak sekali ya sorotan-sorotan itu sekarang by media ya. Untuk semua warga Kota Palu tidak usah pergi belanja di Alfamidi Samaritan. Dengan aksen-aksennya ya. Banyak tukang parkirnya di situ. Dikasih 3.000 tidak mau, maunya 4.000. Masuk semua di Info Kota Palu. Jadi bayangkan kalau instansi kalian ya punya track record buruk. Semua jadi wartawan ya. Tidak usah pergi di tempatnya Mutiara Sari itu. Sudah duduk kita cuma bagosip dorang di loket. Dong tahu sakit gigiku ini. Nah, tantu betul ini pegawai-pegawainya puskesmas. Coba. Ke sana semua sudah gosip. Ya. Misalnya, tidak usah melakukan pelayanan KB dengan metode IUD. Apa kemarin itu saya lihat di televisi teman-teman, bisanya IUD ada di pala-palanya bayi baru lahir. Coba lihat, pintar sekali digoreng ini gosip, ya. Jadi bagaimana kita mau bergerak sekarang? ASN itu menjadi pusat perhatian, ya. Siapa yang baca berita ASN Gorontalo di jam bekerja melakukan live TikTok? Ya. Terus ditegur dari dinas pendidikan. Ditegur saat live, tiba-tiba dinas pendidikannya diblokir. Nah, ini teman-teman oknum semua ya, yang lupa bahwa tugas dan fungsi kita adalah pelayanan masyarakat. Ya. Apalagi ibu-ibu FB Pro. Oke guys, hari ini guys, saya di kantor guys. Ini semua nih.
Jadi kalau zamannya dulu milenial ngomong lebih jago Susupo daripada Suzuki, sekarang lebih jago Susupo daripada Borak. Tahu nggak Borak? Ya, Borak itu apa, teman-teman? Apa? Ada yang pernah dengar Borak? Kendaraannya Rasulullah, Ibu. Iya, yang hanya sekedip mata itu ya. Sekedip mata sudah sampai kendaraannya Rasulullah. Tapi susuponya kita belum kedip sudah sampai. Jago sekali ya teman-teman. Jadi tolong dengan landasan core value berorientasi pelayanan, teman-teman bisa satset ya. Gen Z ini selain keunikannya ya, Gen Z itu pintar sekali IT, cerdas. Diakui dunia, generasi Z adalah generasi yang gampang beradaptasi dengan teknologi. Tapi ada tapinya, Gen Z itu mudah rapuh mentalnya ya. Kalian hati-hati. Teh sanggup anak bekerja di sini, le anak mau resign. Habis ditegur anak kemarin ya Allah. Apa juga PNS ini lebay anak resign, anak cari kebebasan, mendaki gunung Jo. Banyaknya yang mau ini posisi teman-teman, terus kalian ditegur sedikit sama milenial, sama generasi baby boomers, mau bunuh diri. Apa je? Indahnya dunia. Meninggal kok, ndak ada upload Instagrammu, selesai. Hanya 3 hari berkabung. Habis itu ndak ada lagi dalam ingatan. Ya, jadi tolong generasi kita ini bijaksana. Kalau ketemu baby boomers tahu yang usia berapa? Siapa? Dwi, tahu nggak baby boomers usia berapa itu? Sudah 50-an baby boomers ya. Baby boomers itu yang lahir sementara angkat bambu itu pahlawannya kita ya. Pasca perang, pasca kemerdekaan itu baby boomers lahir. Baby boomers itu sudah mau dekat-dekat pensiun. Nah, tiba-tiba kalian bertemu sama baby boomers, maka nggak tahu itu ya, apa yang mau terjadi kalau kalian ketemu sama baby boomers ya. Selanjutnya, nih, kepuasan pelanggan merupakan aset penting. Udah sama ya, kepuasan pelanggan. Siapa yang tidak pernah masuk Sosiola? Haniatul, Sosiola Mall, pernah kan? Pernah. Nah, ya kakak, terima kasih kakak. Kakak spill skincare-nya. Oh bukan ya Haniatul ya. Jadi gini, terima kasih kak. Di layar kak ada kepuasan bagaimana kepuasannya kakak setelah kami layani dalam pembelanjaan di Sosiola kak. Silahkan. Ada emotnya kan Haniatul? Pilih mana? Yang dia sedih, tersenyum atau ada love-nya? Pasti kita tit. Pencet lagi nih yang ada love-nya ya. Kakak tambah 5.000, kakak sudah bisa dapat apa namanya? Tasnya. Nah, ya kan pelayanan-pelayanan seperti itu yang membuat menjadi aset penting nih untuk semua yang berhubungan dengan masyarakat ya. Selanjutnya, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Pastilah ya. Pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Pelanggan puas akan kembali ya. Dan yang terakhir, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Oke, kita next. Waduh, ini ya. Nih, contoh perilaku pelayanan prima, menyapa dan memberi salam ya. Saya yakin semua sudah pernah join ke hotel-hotel, Hotel Santika ya. Reza pernah kan? Santika, Swiss Bell ya. Ntar dulu teman-teman. Pasti sudah pernah masuk hotel. Ya, saya mau cek dulu, cek ombak, teman-teman. Kalau masuk hotel, bagaimana pelayanannya petugas hotel? Ada yang bisa? Ramah tidak petugas hotelnya? Baru masuk, sudah dibuka pintunya sama satpam. Selamat pagi. Iya, Ibu Sari. Oke, silahkan Ibu. Masuk di resepsionis, ya. Baru sampai di resepsionis, sudah dikasih welcome drink. Di atas meja resepsionis ada relaksa, permen-permen, ya. Di samping relaksa sudah ada tisu.
Di samping tisu sudah ada pengharum ruangan. Nah, nyaman tidak ya? Kemudian resepsionisnya, selamat pagi Pak Ferdiansyah. Oke, Bapak sudah melakukan check-in melalui aplikasi Bapak? Iya, boleh saya pinjam KTP-nya? Ramah kan, Ferdi? Coba bandingkan dengan instansinya kita, ya. Coba pikirkan sendiri dengan instansinya kita, ya. Tiba-tiba Reza berdiri, Om Wawan, iya, iya, terus aja Om. Coba tuh pelayanannya ya. Saya ini lama di Donggala, ya. Saya dari Puskesmas Batu Suya, pindah ke Puskesmas Labuan, ya. Jadi tahu, ya. Bolak-balik itu 7 tahun saya di Donggala, ya. Makanya aksennya orang Labuan itu, ya. Saya ini bidan desa, teman-teman, ya. Jadi bagaimana progresnya, Bu? Tapi kan kita bukan hotel, Bu. Mungkin perlu ya kalian studi banding ya, coba ke puskesmas di Jakarta, coba ke puskesmas di Pulau Jawa ya. Pasti pelayanannya juga prima teman-teman ya. Memang ini tergantung niat saja ini ya. Melan di mana? Inspektorat. Nah, apalagi Melan ya, inspektorat itu julukannya apa? Polisinya PNS. Kalau sudah datang inspektorat, sudah dumba-dumba lagi bendahara ya Melan ya. Iya, Bu. Nah, itu yang terjadi. Memang sudah harus ditanamkan karakternya untuk inspektorat. Selanjutnya, ramah dan senyum ya. Cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan rapi ya, teman-teman, Gen Z. Cintai dirimu sendiri karena yakinlah tidak ada yang mencintai dirimu selain dirimu sendiri ya. Kasih rapi penampilannya. Yang laki-laki beli pomade, yang perempuan ya kasih sedikit merah-merah di pipi biar tidak pucat ya. Bajunya rapi, pakai parfum supaya ketika ngomong bisa percaya diri ya. Kemudian mengucapkan terima kasih. Kata-kata magic, tolong, maaf, terima kasih. Terima kasih Bapak. Minta tolong, Le. Mama minta maaf saya kakak. Nah ya, mengingat nama pelanggan. Misalnya Sari ya, kemarin sudah ada Pak Budi. Hari ini dia datang. Nama pelanggan itu teman-teman, ketika kita sebutkan, berulang-ulang dia akan senang sekali. Ya, dia seolah-olah Sari sudah memahami masalahnya. Bahkan konon kabarnya, memanggil dengan nama pelanggan tersebut sudah meringankan bebannya 20%. Kenapa? Karena ketika namanya dipanggil, rasa tenangnya ada, rasa percaya. Dia, oh sudah, Mama, Dita, Ibu Dita, dia sudah tahu namaku. Alhamdulillah ya Allah, sudah dipanggil tadi saya. Ya kan? Misalnya, eh, Ibu Nur Aziza, iya saya nak. Iya Ibu Nur Aziza, boleh saya lihat berkasnya ke Miu? Ya, tidak perlu menggunakan kalimat yang formal, bahasa atau aksen daerah justru bisa lebih membuat pelanggan itu puas, ya. Kemudian perlakukan pelanggan dengan baik dan masih banyak hal lagi, ya. Nih, masyarakat itu apa? Teman-teman, harapan masyarakat dalam pelayanan publik ini terlalu banyak maunya, ya. Better. Masyarakat itu mau yang lebih baik, ya. Misalnya, secara analog saja saya cari contoh. Reza, biasa Reza kalau masuk di Alfamidi bagian minuman, kalau mau ambil teh pucuk di dalam kulkas Reza pasti ambil yang paling belakang. Seringnya sih Bu, karena biasa paling belakang itu lebih dingin. Nah, asumsi lebih dingin ya. Sekarang, Rizky, kalau ke Mall Matahari, beli sepatu, ada contohnya ukuran kaki 37. Sudah pas. Apa yang Rizky bilang sama pelayannya? Minta yang baru, Ibu. Ya kan? Tidak mungkin Rizky pakai ambil yang sudah lama dipajang karena sering dipakai di kakinya orang. Itu analognya loh teman-teman. Nah, masyarakat juga maunya apa? Yang lebih baik. Tante, boleh Mbak, boleh yang barunya. Ya kan? Nah, benar tidak ini, Dit? Ya kan? Dita juga. Kemudian lebih cepat.
Ama anu, Ibu Sari, ada yang lebih cepat lagi ini. Ama masih bakal kasih tete anakku saya ini Bu Sari, kamu suruh isi lagi formulir ini. Coba. Pasti ada masyarakat yang rese seperti itu ya, maunya lebih cepat, lebih baru, eh, lebih murah. Siapa yang tidak tahu serba 35.000 ya? Mulai di Basuki Rahmat itu serba 35, sekarang mulai rame. Masyarakat tuh mau yang lebih murah. Bila perlu ada yang gratisan ya, lebih sederhana lagi mereka inginkan. Jadi ini 5 prinsip ini nanti yang akan menjadi bekal masyarakat untuk merongrong kita melakukan perubahan ya. Masyarakat itu outputnya kepuasannya mereka, kebahagiaannya mereka ya. Kita sebagai penyelenggara, masyarakat sebagai penerima layanan. Makanya disebut ya, yang memberi pajak, yang memberi makan kita adalah pajak masyarakat tuh ya. Jadi tolong teman-teman harus paham ya. Bagaimana analog-analog saya ucapkan tadi itu memang yang terjadi di lapangan. Masyarakat itu banyak maunya. Oke, ini lihat nih ya. Kantor yang sangat berjubel ya. Jumlah pelayannya cuma 2, yang antri banyak. Terus yang dibawa gambar PNS yang tidur di jam kerja. Hati-hati ya. Di gambar sebelah kanan ya, sistem pelayanan sudah rapi ya. Setiap meja sudah ada petugasnya, bahkan ada sekarang itu pelayanan prima ya. Pelayanan prima tentang bagaimana bisa memberi kepuasan kepada pelanggan. Oke, kita masuk pada, bentar, saya stop share. Saya coba berikan, mana lagi ya? Tunggu sebentar. Oke. TikTok, 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 TikTok. Silahkan difoto lagi tugasnya, ya. Untuk akuntabel, kita masuk setelah berorientasi pelayanan akuntabel nih. Penerapan kode akuntabel di tempat kerja yang sudah adik-adik lakukan, ya. Silahkan nanti dicatat, ini khusus untuk akuntabel. Kita next, teman-teman. Akuntabel, kompeten udah, top. Kita masuk ke mana lagi ya? Ini terus terang untuk agenda 2, teman-teman ini akan banyak diberi penugasan dengan harapan teman-teman bisa memahami tentang nilai-nilai core value. Mana sih? Bentar dulu. Oke. Yang ini. Oh, nggak ada ya. Bentar, teman-teman. Oke. Kalau tadi individu untuk akuntabel, ini untuk tugas kelompok lagi. Silahkan difoto. Jadi pada tugas kelompok ini nanti kita bikin studi kasus atau dinamika ASN, nanti bermain peran, ya, role play. Ada 4 kasus. Silahkan nanti Ferdi bagi 1 kasus berapa orang, ya. Foto saja dulu ini teman-teman. Setiap kasus nanti teman-teman bermain perannya di dalam ruang Zoom, ya. Misalnya, kasus 1, pelayanan lambat dan tidak ramah. Masyarakat mengeluh karena petugas pelayanan publik tidak responsif dan kurang sopan.
Nah, siapa menjadi petugasnya ya di kelompok 1? Siapa yang jadi masyarakatnya? Siapa yang jadi penengahnya? Silahkan diimprovisasi sendiri. Tiap-tiap kelompok nanti akan membahas 4 ABC. Ya, apa masalah utama dalam kasus tersebut? Dampak terhadap pelayanan publik dan citra ASN. Tuliskan nilai mana saja yang relevan. Kemudian buat solusi berbasis berakhlak. Ya. Nah, dalam role play drama ini nanti teman-teman silahkan buat prolognya. Satu orang membacakan ya. Di sebuah kantor A, ada seorang pelayan masyarakat yang hobinya hanya main handphone. Boleh ya. Jadi buat prolognya. Oke, ada yang mau ditanya di tugas kelompok ini? Paham semua ya? Masih ya? Izin Ibu Oke. bertanya. Oh ya, gimana Mbak? Ini berarti masing-masing kelompok Ibu. Iya. Jadi kalian ini 14 orang kan? Iya Ibu. Nah, 13. 14 orang ini dibagi lagi. 14 bahagi 4. Coba, 14 Izin bagi Bu, mohon 4. maaf Bu. 13. Kita Kenapa? 13 orang Ibu. Oh, 13. Iya Ibu. Oke, 13 bahagi 4 berapa? Berarti ada yang Berarti ada satu kelompok tiga, yang ada yang isinya 4. berapa, Mbak? 4. Ada yang 4, Ah, ada yang 3. Ada yang Sisanya 3. 3. saya serahkan ke teman-teman ya. Siapa yang mau kasus 1, kasus 2 siapa? Jadi ada yang 4, ada yang 3. Oke? Sudah difoto? Saya stop share. Nah, itu untuk penugasan kelompok. Jadi, saya bantu catat dulu. Individu sudah berapa, Ferdi? Banyaknya ini penugasan dalam hatinya Ferdi ya. Individu tadi Bu sudah ada 5 Ibu. Oke, individu 5. Kelompok? Terus juga kelompok ada 2. Kelompok 2. Oke. Mungkin Siap. teman-teman yang lain atau saya keliru. Individu 4, Kak. Coba hitung dulu. Yang terakhir, akuntabel sudah masuk tadi? Ya, sudah, Bu. Oke. Oke. Jadi individu 4, kelompok 2. Siap. Individu 4, kelompoknya 2. Peserta 13. Semua akan kita presentasikan di hari Kamis. Ya. Jadi masih ada 1 hari full untuk kalian mengerjakan. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, kelompoknya dibagi sendiri atau dari Ibu? Bagi sekarang saja mungkin ya? Gimana? Ya Ibu. Boleh Iya. Ya, Boleh Ibu. Bisa, Ibu. boleh. Kalau begitu, coba saya hitung dulu tadi. 4. Kelompok kan ada 2. Yang 1 dibagi 3. Kalian sudah terbentuk kan, Ferdi? Ya, sudah Ibu. Nah, untuk tugas kelompok 1 sudah terbentuk karena yang dibutuhkan 3 kelompok. Yang tugas 2 nih, teman-teman, yang bermain peran. Silahkan dicatat, saya bagi ya. Jadi, Ferdi, berapa orang yang 4? Berapa kelompok yang 4 orang, teman-teman? 1 Ibu. Kalau di kelompok yang pertama itu Oh, berarti Ibu satu ada 4, 3, 3. yang Gitu sekarang ya? Ibu. Yang Yang 2. bermain peran. Satu kelompok saja Bu yang 4 orang. Oh, oke. Silahkan dicatat. Rizky Nurul Afia, Haniatul Hidayah, Zalik, kemudian Meilan. Kelompok 1. Ya, catat ya, karena saya enggak nyatet loh, teman-teman. Kelompok 2. Kasus 2, Nur Hikmah, Siti Marwa, Reza.
Kasus 3, Vita Dwi, Amalia, Arini. Ferdi, Devira Dwi Putri. Maaf ya, saya sebutkan Dwi tadi. Ini ya. Devira Dwi Putri, Ferdi dengan Mutiara Sari, kasus 4. Aman, Ji, teman-teman? Oke. Ibu. Oke, ya. Nanti ini untuk tugas kelompok 2-nya, jadi memang kita full di dalam ruang Zoom. Jadi tolong prolognya disusun, kemudian instruksi dari ABC yang penugasan kelompok, silahkan disusun memang, dan nanti mungkin dibacakan. Oke? Kemudian 13 orang individu. Individu dibuat ya. Kalau bentuknya video ya boleh. Banyak yang berkreasi nih teman-teman dari Angkatan Morowali, Banggai Kepulauan. Itu penugasan video untuk nilai-nilai core value apa saja yang kalian sudah terapkan di kantor. Itu bagus semuanya ya. Jadi boleh pakai AI. Tapi AI saya maunya suara ya. Ada wajahnya lah di mix. Wajah asli ya. Karena banyak yang full AI semua tuh, Ferdi. Jangan ya. Kalau misalnya ibu disuruh buat video, tapi saat ini saya tidak ke kantor. Nah, pasti di handphonenya ada gambar-gambar kantor, boleh ya? Saat dia melayani, ya, saat dia ngobrol sama senior mungkin, ada foto-foto arsip kalian di handphone, boleh itu digunakan. Oke? Kalau tidak ada semua, ya sudah. Pakai baju hitam putih, pakai dasi, direkam sendiri. Ya, tapi saya mau lihat teman-teman sejauh mana bisa cakap dalam menggunakan teknologi informasi, ya. Banyak yang bagus-bagus tuh, ya. Teman-teman kalian angkatan di sebelah itu gagah-gagah semua. Jadi silahkan dimodifikasi. Bu, tapi benar-benar Bu, di handphone saya nggak ada itu, Bu. Ya sudah, pakai video sendiri aja, ya. Tinggal divariasi backgroundnya apa, ya. Oke, teman-teman. Tinggal 1 menit waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanya? Izin Bu, ini Bu Ya, untuk tugas kelompok terakhir tadi kita role play modelnya itu pas kapan ya Bu? Gitu. maksudnya hari Yang Kamis ya? tugas kelompok hari Kamis juga Bu. Mm-mm. Oh ya Semua Bu. kita coba selesaikan di hari Kamis ya, supaya di hari Sabtu kita fokus lagi pada. Tapi kayaknya berarti ada 4, 5, 6 tugas. Kita maksimal saja full hari Kamis untuk presentasi ya Ferdi ya. Baik Bu. Oke. Kemudian ya sudah, tidak ada lagi yang mau dibahas teman-teman. Penugasan di agenda 1 untuk membuat rancangan isu APKL aman ya. Karena nanti ada hubungannya dengan core value ini ya. Nanti pada tabel rancangan aktualisasi, tugas saya ini membuat kalian itu bisa yakin tentang nilai-nilai core value. Makanya penugasan tentang nilai core value itu banyak supaya ketika di rancangan aktualisasi di tabel kalian sudah bisa mengaitkan kolom 2 dengan nilai-nilai core value, mengaitkan, menghubungkan kolom 7 dengan kolom 1 untuk nilai-nilai core value. Itu nanti akan ada SOP pembelajaran, pola penulisan rancangan aktualisasi. Oke, teman-teman? Ada lagi yang mau ditanya? Izin Bu, Ya. untuk tugas individu yang kedua ini, Mm-mm. identifikasi masalahnya itu sama analisis penyebab masalahnya menggunakan fishbone atau tidak? Nggak usah fishbone. Analisa saja, Mbak, ya. Jadi dianalisa kira-kira problemnya ini yang berhubungan dengan core value, berarti saya harus mencari solusinya seperti ini. Gitu ya. Siap. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Dit. Nggak ada, teman-teman? Masih ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada,
proses pembelajaran untuk agenda 2 kita cukupkan sampai di sini ya. Izin menyapa. Halo Pak Zainal, Mas Afgan. Halo Ibu Fitri, sudah Iya. selesai. Oke, Mas Afgan, ini sudah selesai pembelajarannya. Saya Baik pamit, Ibu, tak tinggal ke Zoom sebelah. Iya. baik Titi DJ dan Oke, Dedi Dores baik. Ibu Fitri. Terima kasih Mas Afgan. Baik teman-teman ya, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Santi Om. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bu. Makasih Bu. ya, makasih. Izin live Makasih. ya. Ya. Oke Bu. Baik, selamat